Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basori selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Mata'anallahu bituli hayati syarifah. Amin. Pak Kiai, seringkali terjadi di masyarakat Indonesia, bila mana mereka telah melaksanakan salat subuh, umumnya mereka lebih memilih untuk tidur, bila mana mereka tidak memiliki aktivitas. Yang saya tanyakan, apa hukum tidur setelah salat subuh? Pertanyaannya, apa hukum tidur setelah salat subuh? Kalau hukumnya secara fikih itu makruh. Tidak haram tapi makruh. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab, orang yang tidur setelah sholat subuh itu mengurangi rezeki. Jadi sayang sekali kalau ada orang muslim habis sholat subuh kemudian tidur, itu mengurangi rezeki. Jadi sebaiknya kita menjaga, jangan sampai habis sholat subuh langsung tidur, jangan. Kalau ajaran Nabi Muhammad SAW itu beliau habis sholat subuh, biasanya menunggu isyraq. Isyraq itu terbitnya matahari. Kemudian beliau melaksanakan sholat isyraq. Nah, setelah itu beraktivitas sampai mungkin menjelang zuhur. Kalau saya gambarkan di Indonesia ini barangkali antara jam 10 menjelang zuhur, antara jam 10 menjelang zuhur, itu ada istilah tidur qailulah. Apa itu tidur qailulah? Yaitu tidur ringan. Kalau digambarkan dalam sejarah bahwa Rasulullah itu istirahat, kemudian beliau tiduran lah gitu ya, tiduran, dan beliau menggunakan tangannya ini, tangan kanannya ini untuk bantal, gini, sehingga tidak tidur terlelap, tapi ada nilai istirahatnya. Waktunya barangkali antara jam 10, setengah 11. Kalau waktu ada kesempatan luang, maka tidur qailulah. Sejenak. Agar apa? Tujuannya agar tatkala beliau melaksanakan sholat zuhur, badannya itu fit, badannya itu sehat, segar, bugar. Sehingga sholat zuhurnya dalam keadaan benar-benar terlaksana secara sempurna. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu, jelas ya? Pak Kiai, wajib bagi seorang muslim untuk bertutur kata tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita berdakwah agar tidak menyinggung perasaan orang lain? Kalau berdakwah, niatnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Niatnya ini mengikuti ajaran Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Itu pasti ada yang menyinggung orang lain. Tidak bisa dakwah murni nggak menyinggung orang lain, tidak bisa. Karena namanya orang lain itu ada yang muslim, ada yang kafir. Al-Quran pun menyinggung orang lain. Bahkan juga di dalam Al-Quran itu melaknat Abu Lahab,
Abu Lahab kan tersinggung juga kan. Jadi gak bisa kalau dakwah minta gak menyinggung orang lain, gak bisa. Karena manusia di dunia ini macam-macam kan gitu. Ya dah. Kalau kita berdakwah yang benar itu adalah menyampaikan kebenaran sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara dakwah, maka sampaikan kebenaran. Karena itu ada anjuran kulil haqqo walau kana murron. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ada. Contoh pahit itu begini. Ini mohon maaf saya contohkan ini contoh. Ada seorang ustadz. Anaknya orang awam. Mohon maaf ini contoh ini ya. Ternyata bapaknya itu tukang adu ayam misalnya. Sedangkan anaknya ini sudah mengaji dan akhirnya jadi ustadz. Ya, kemudian suatu saat ustadz ini ditanya sama jamaahnya. Pak Ustadz mau tanya, hukumnya adu ayam itu apa? Apalagi ada judinya itu, adu ayam dengan judi. Tentu dijawab sama sang ustadz ini. Hukumnya adu ayam adalah haram. Demikian juga dengan judinya adalah haram. Kemudian ditanya lagi sama jamaahnya, misalnya ini. Kalau orang melakukan yang haram itu, apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Maka sang ustadz pasti akan menjawab, ya utamanya dia akan masuk neraka. Tapi kalau dia ini muslim, suatu saat setelah di neraka, dia akan masuk surga. Begitu kan aturannya gitu. Loh, padahal ayahnya kebetulan adalah tukang adu ayam dan judi. Kira-kira kalau ayahnya sang ustadz ini mendengar fatwa dari anaknya, kira-kira tersinggung apa enggak? Tersinggung Pak Kiai. Nah, ayahnya kan tersinggung. Jadi tidak bisa menghindar. Orang dakwah itu tidak akan bisa menghindar. Orang lain enggak boleh tersinggung. Enggak bisa. Itu namanya dakwah pilih-pilih. Itu pilih yang enak-enak saja. Bukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya cari amannya. Oh, enggak sempurna dakwanya. Padahal yang namanya dakwah yang benar adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dakwah itu amar ma'ruf, biasanya memang mengajak pada kebaikan. Ya, itu bisa tidak menyinggung orang lain. Misalnya, hai saudara-saudara, marilah kita beriman. Ya, sudah. Tapi begitu melaksanakan nahi mungkar, oh ini banyak sekali yang menentang atau menyakiti lawan bicaranya. Kalau kebetulan lawan bicaranya itu pelaku dari maksiat tersebut. Kalau kita misalnya menghadapi koruptor-koruptor, masa kita akan dakwah, kita tidak mau menyinggung koruptor-koruptor, mengatakan, hai para koruptor ketahuilah bahwasanya korupsi itu baik. Masa gitu? Pasti kita mengatakan bahwa korupsi itu hukumnya haram. Ini pasti menyinggung. Jadi nggak mungkin orang berdakwah tidak menyinggung orang lain, itu tidak mungkin. Kalau niatnya sempurna, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dakwah pilih-pilih, ya besok akhiratnya dapat pilih-pilih juga, dapat sedikit, tidak bisa mendapatkan syaraf keutamaan seperti orang yang sempurna amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal orang kalau melihat kemungkaran di depan matanya, ya kok dia diem saja, ini imannya lemah. Terus gimana mau masuk surga minta pertama kali? Ya sulit. Dia cuman amar ma'ruf saja. Begitu ada kemungkaran di depan mata, dia diem saja. Ya, misalnya ada orang berjudi atau sabung ayam. Ya, ini ada ustadz diem saja. Begitu dia melihat di depan matanya orang sabung ayam dan berjudi, justru dia mengatakan, Pak, sabar Pak ya. Kata yang sabung ayam, iya saya sabar. Saya tetap sabung ayam, walaupun ada polisi saya tetap aja sabar sabung ayam. Masa begitu? Ya tidak dapat apa-apa dia. Ya, jadi jangan berharap kalau mau dakwah itu disenangi semua orang dan tidak menyakiti hati setiap orang. Jangan berharap, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jelas ya? Baik. Pak Kiai,
Setiap tanggal 17 Agustus, banyak di kampung-kampung menyelenggarakan lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang saya tanyakan, apa hukum bercampur baur antara laki-laki dan perempuan ketika lomba kemerdekaan? Kalau kita bicara tentang campur aduk laki-laki dan perempuan, hukumnya, ya nggak usah bicara tentang lomba 17 Agustus. Lomba 17 Agustus itu nilainya tersendiri, sedangkan hukum campur laki-laki dan perempuan itu hukumnya tersendiri. Ya nggak usah harus saat lomba 17 Agustus. Banyak orang yang ikhtilat laki-laki dan perempuan di masyarakat Indonesia ini banyak. Ya misalnya ada pernikahan. Ya seringkali terjadi campur laki-laki perempuan karena tuan rumahnya atau yang mengundang tidak hati-hati, tidak diberi tempat khusus. Laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini, atau laki-laki misalnya hari Ahad, wanitanya hari Senin, tidak begitu. Asal ngundang maka terjadi ikhtilat laki-laki dan perempuan. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang seperti itu. Ada di kantor, bahkan di sekolahan. Bahkan sekolah Islam pun banyak loh. Satu kelas laki-laki perempuan, nanti kalau istirahat, keluar dari kelasnya bergerombol, dan lain sebagainya di pasar-pasar, beberapa tempat. Kan begitu kan kenyataannya. Kalau kita bicara kenyataan atau hukum ikhtilat percampuradukan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Hukumnya apa? Ya dosa. Hukumnya dosa. Maka kalau kita mengadakan pengajian atau mestinya sekolah-sekolahan itu harus bisa membeda-bedakan laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini. Atau jamnya. Nah, jamnya dibedakan. Bagi para bapak-bapak jamaah laki-laki nanti masuknya misalnya jam 7, sedangkan jamaah ibu-ibu adalah masuknya jam 8. Pintunya juga beda. Mestinya begitu. Karena ikhtilat itu adalah dosa. Ya, ikhtilat tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan adalah dosa. Mau di kelas, mau di pasar, mau 17 Agustus, mau 30 Agustus, itu enggak ada masalah tanggalan atau tempat. Yang penting namanya ikhtilat laki-laki dan perempuan, hukumnya dosa. Kalau bukan mahram, begitu. Ya, paham ya? Nah, adapun kalau 17 Agustus biasanya yang sering terjadi ada lomba. Maka kita bicara 17 Agustus itu lebih banyak urusan lomba yang perlu dicermati oleh kita umat Islam. Kalau lomba ini itu menarik uang pendaftaran, dan uang pendaftaran itu dikumpulkan, karena misalnya yang daftar 100 kan banyak, cukupan kan. Dan hasil dari pendaftaran itu dibelikan hadiah, maka hukumnya haram karena termasuk judi. Tapi kalau hadiahnya itu dari sponsor, misalnya hadiah dari tropi camat. Jadi yang membelikan hadiah itu dari Pak Camat, sedangkan orang kampung ya gratis ikut, ya daftar tapi tidak pakai bayar. Maka hukumnya halal. Atau panitianya cari donatur dari beberapa orang-orang kaya dimintai. Ya orang kampung situ. Bulan ini pekerjaannya jual beli emas. Wah ini pasti uangnya ada ini. Minta, Pak mari sumbang untuk acara 17 Agustus kita ini Pak. Ya, maka penjual emas itu memberi uang 1 juta misalnya ya. Kemudian ada bosnya apalagi gitu menyumbang misalnya. Atau pabrik dimintai sumbangan. Itu namanya sponsor. Atau kalau tidak begitu ada masyarakat ini semuanya. Ya semuanya ini ditarik. Ayo sekarang kita ini sebagai warga kampung ini setiap kepala keluarga harus menyumbangkan uang 100.000 misalnya ini. Rata
seluruh kepala keluarga. Maka terkumpul, kemudian disepakati bahwa uang dari hasil kumpulan setiap bapak-bapak ini ya, kepala keluarga ini akan kita jadikan hadiah. Sudah. Kemudian lombanya siapa? Ya sudah, anak-anaknya ini lomba. Orang kampung. Jadi karena uangnya pemberian itu bukan untuk daftar maka boleh. Tapi kalau pendaftaran dengan membayar uang 10.000, ya kemudian uangnya dikumpulkan untuk beli hadiah, hukumnya jadi judi haram. Karena itu panitia lomba perlu paham masalah yang demikian ini. Jelas? Pak Kiai, sering kita melihat banyak orang berjualan di sekitar lingkungan masjid. Yang saya tanyakan, apa hukum berjualan di halaman lingkungan masjid? Kalau hukum jualan di dalam masjid itu berdosa, itu haram. Ya, tidak boleh itu. Karena ada larangan. Dari Rasulullah SAW juga didoakan orang yang berjualan atau mencari barang hilang dan diumumkan di masjid. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan tidak ketemu. Mungkin yang jualan lebih mudah dikatakan mudah-mudahan tidak laku. Maka dilarang jualan di dalam masjid begitu. Kalau di halaman masjid itu ada dua itu. Kalau halamannya itu termasuk dari tanah wakaf masjid, ya tidak boleh. Tapi kalau halaman itu di luar tanah wakaf milik masjid, kan orang mewakafkan itu macam-macam ya. Misalnya ini tanah ya. Ada orang mewakafkan secara umum, saya wakaf tanah ini untuk kepentingan masjid. Maka dia boleh dibangun seluruhnya menjadi bangunan masjid. Begitu ya. Menjadi bangunan masjid. Maka ini hukumnya adalah dalam masjid. Tidak boleh untuk jualan. Tapi ada orang wakaf itu dengan terperinci. Misalnya gini, saya wakaf karena tanahnya luas. Saya wakaf tanah ini yang separuh untuk bangunan masjid. Sedangkan yang separuh lagi itu bebas mau bikin parkir, mau bikin kantor, mau bikin kafe. Ya, nah ini wakafnya jelas, maka boleh di situ. Jadi tergantung dari saat mewakafkan tanah itu diperuntukkan untuk apa. Begitu. Ya, jadi nggak bisa secara mutlak. Nah, terus ada lagi masjid yang halamannya itu luas. Tapi ini tidak ada wakaf secara khusus. Kenapa? Karena yang membangun pemerintah. Saya contohkan ya, yang saya tahu tapi saya juga tidak mengerti statusnya. Ada beberapa masjid yang dibangun oleh pemerintah. Kalau zamannya Pak Harto dulu waktu jadi presiden, itu ada namanya Masjid Muslim Pancasila. Nah, itu kalau halamannya luas, maka masjid ini bukan wakaf. Tapi ini masjid pemberian pemerintah. Nggak ada nilai wakafnya. Karena nggak ada nilai wakafnya, maka halamannya itu ya seperti lapangan biasa. Kecuali kalau zamannya Pak Harto itu misalnya, masjid ini diserahkan kepada seorang tokoh, kemudian tokoh itu mewakafkan tanah ini untuk masjid, maka jadilah tanah wakaf. Jadi tidak bisa mutlak bagaimana itu ya. Di mana letak jualannya. Tapi yang jelas tidak boleh atau dilarang adalah jualan di dalam masjid. Gitu. Ya. Jadi terinci. Ada beberapa pedagang-pedagang itu yang jualan di depan pagar masjid. Kan ada kan? Seperti di sekolahan. Nah, biasanya ada sekolahan-sekolahan SD, SMP itu ya. Ada pedagang asongan atau pedagang yang bawa gerobak itu kan, dia datang di saat waktu istirahat atau waktu pulang, itu kan di luar pagar. Ya boleh, walaupun di masjid pun kalau di luar pagar jadi boleh. Walaupun ada halamannya lebar, itu juga orang mengatakan ini halaman masjid. Jadi tergantung batasan di mana itu masjid mempunyai hak milik penuh di dalam wakafnya. Paham ya?
harus terinci. Baik. Pak Kiai, sebab ekonomi yang kini semakin menurun, banyak orang-orang yang lebih memilih untuk pindah rumah dengan tujuan agar hidup mereka lebih terjamin. Yang saya tanyakan, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim apabila baru pindah rumah? Pindah rumah. Pindah rumah itu kalau menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu itu ada tata caranya itu ya. Kalau di dalam kata mutiara dikatakan al-jar qoblad dar. Al-jar itu carilah tetangga atau surveilah tetangga qoblad dar sebelum kau beli rumah. Gitu. Ya. Kalau aturan mainnya begini, aturan main kita kalau mau pindah rumah itu jangan ini rumah ini bagus, aku cocok, aku beli. Bukan begitu. Tapi lihat kampung ini kampungnya orang beriman atau kampungnya maling. Begitu. Kalau ini kampung orang beriman, maka bolehlah beli rumah di situ, mau pindah ke situ itu boleh. Karena dia akan aman. Tapi kalau kampung ini misalnya RT-nya aja perampok. Wakil RT pencoleng. Ya, kemudian rumah nomor 1 penjudi. Rumah nomor 2 pembunuh. Walhasil satu kampung ini penjahat semua. Walaupun ada orang senang rumah di situ besar mewah, tapi kalau lingkungannya penjahat semua kira-kira aman apa enggak? Enggak aman. Ya, itu namanya al-jar qoblad dar. Lihatlah tetangga sebelum beli rumah. Walaupun menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu itu maksudnya di dalam kalimat al-jar qoblad dar itu orang muslim yang baik adalah mengejar kedekatan kepada Allah. Dikatakan al-jar di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qoblad dar sebelum mencari surga. Jadi dulu kan ingin dekat kepada Allah, nah daripada mencari surga. Padahal di dalam Islam itu umat Islam diperintahkan minta surga. Tapi bagi orang yang ahli ibadah, orang soleh, waliyun minal aulia, maka mereka tidak mencari surga, tapi minta atau mencari ketemu Allah SWT. Mau di mana saja terserah, yang penting bisa jumpa, bertemu, bermunajat kepada Allah SWT, mulai dari dia hidup sampai dia meninggal dunia, tujuannya adalah Allah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Tapi di dalam bab tadi, sebaiknya bagaimana orang yang pindah rumah itu? Ya enggak? Lihatlah tetangga sebelum beli rumah. Kalau tetangga itu baik, ya sudah beli. Itu pertama. Yang kedua, kita punya adat. Adatnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita tasyakuran, ya enggak? Kita mengadakan tasyakuran, membaca khatmul Quran misalnya, membaca khatmul Quran sebelum pindah secara resmi, begitu ya. Kita mengundang jamaah yang biasa khataman Al-Quran. Dan juga baik dibacakan sholawat burdah. Kita juga mengundang beberapa orang yang biasa membaca burdahan kata orang Indonesia, ya. Begitu ini sholawat-sholawat. Kemudian juga mengadakan pendekatan kepada tetangga-tetangga dengan cara yang mengundang mereka dalam perkumpulan tersebut. Ini adalah suatu hal yang diajarkan oleh para ulama salaf dan perlu dilestarikan. Baca maulid Nabi, biar apa? Biar barokah. Ya, jangan kemudian beli rumah pertama langsung beli salon, membunyikan keras-keras dangdut misalnya. Wah, ini jelas rumahnya tidak barokah ini ya. Apalagi kalau ada goyang-goyang erotis, mengundang artis-artis ibu kota. Nah, ini jelas rumah yang terlaknat semacam demikian nih. Tapi kalau kita misalnya mengundang jamaah terbang atau hadro, sholawatan, nah ini insya Allah rumahnya akan berbarokah. Begitu. Kerjakanlah, amalkanlah apa yang biasa dikerjakan oleh orang tua kita dalam mewarnai seperti acara-acara maulid Nabi, baca sholawat burda, mengadakan khataman Al-Quran. Seperti itu. Kemudian bersedekah, mengundang tetangga kanan dan kiri.
Datangkanlah seorang tokoh atau kiai untuk membacakan doa di situ. Ya, biar apa? Biar rumahnya ini barokah. Dan yang terutama, bila mana ada rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, dikatakan kalbaitil kharib. Rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya itu seperti rumah yang rusak. Kalau rumah rusak gimana mau ditempati? Maka itu sering-seringlah diadakan khataman Al-Quran. Atau mungkin kalau punya anak kandung yang bisa mengaji, suruh aja atau diminta saja. Atau diminta saja baca Al-Quran walaupun tidak khatam, tapi sering-sering dipergunakan untuk baca Al-Quran. Maka rumah itu akan sehat, rumah itu akan barokah, baik tatkala ditempati maupun ditinjau dari penduduk langit, ya para malaikat. Oh, rumah ini sering dipergunakan untuk mengaji. Begitu. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah, telah usai sudah dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.